Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat di bulan puasa. Baik, perkuliahan pada pagi hari ini kita laksanakan secara asinkron karena bersamaan dengan kegiatan rapat penerimaan mahasiswa baru ya. Kita akan mulai perkuliahan pagi hari ini dengan mereview tugas yang sudah dikerjakan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum saya membahas tugasnya, sedikit saya mengulang apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Bahwa cara membuat kategorisasi itu ada dua macam. Yang pertama adalah kategorisasi berdasar data empirik, ya, atau disebut kategorisasi empirik. Kemudian ada namanya kategori hipotetik, ya. Kalau kategori empirik, maka rata-rata, ya, skor rata-rata, kemudian skor standar deviasi, ini kita peroleh melalui penghitungan dari data yang sudah kita peroleh. Misalnya, ini ada data yang sudah kita peroleh dari hasil penyajian alat ukur. Data yang ada di sini ini yang akan kita hitung menggunakan SPSS untuk dicari rata-rata dan standar deviasinya. Rata-rata dan standar deviasi yang diperoleh dari data ini kita gunakan untuk menyusun kategori. Itu namanya kategori empirik. Ya, kategori empirik dibuat berdasarkan data yang sudah kita peroleh. Nah, kalau kategori hipotetik, ya, kategori hipotetik rata-rata yang ada di sini tadi, rata-rata dan standar deviasi kita peroleh melalui penghitungan jumlah soal yang digunakan dan alternatif jawaban yang digunakan pada suatu soal atau skala psikologi. Jadi yang dihitung bukan data yang sudah diperoleh, tapi yang dihitung adalah berapa jumlah item yang digunakan dalam suatu skala, kemudian berapa alternatif jawaban, sehingga diperoleh nanti skor maksimal dan skor minimal. Itu untuk data, untuk pembuatan kategori hipotetik ya. Nah, sekarang kita bahas untuk tugas yang minggu lalu sudah kalian kerjakan. Ini adalah salah satu dari kerjaan kalian nih dari kelompok 1 ya. Oke, soalnya minggu lalu adalah seorang peneliti melakukan pengukuran menggunakan suatu alat ukur yang memiliki 25 item atau 25 pernyataan. Di mana pilihan jawabannya adalah ada sangat setuju, ada setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di mana sangat setuju di skor 4, setuju di skor 3, tidak setuju di skor 2, sangat tidak setuju di skor 1. Nah, oleh karenanya skor maksimal yang bisa diperoleh oleh partisipan di dalam alat ukur tersebut adalah 25 kali 4. Skor maksimal sama dengan 100, sudah betul.
Kemudian skor minimalnya adalah 25 kali skor terendah di jawaban 1. Berarti 25, sudah betul. Kemudian kita hitung range. Range adalah skor maksimal dikurangi skor minimal. 100 dikurangi 25. Sama dengan 75. Sudah betul. Kemudian untuk mean hipotetik, rumusnya adalah skor maksimal ditambah skor minimal dibagi 2. Sama dengan 62,5. Sudah betul. Kemudian standar deviasi hipotetik adalah range 75 dibagi 6. Sama dengan 12,5. Sudah betul. Nah, di sini kita sudah dapat skor mean hipotetik dan standar deviasi. Mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik itu selanjutnya kita masukkan di sini ya. Sudah betul. Mean 62,5 sudah betul. Kemudian standar deviasi kita masukkan di sini 12,5 sudah betul ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk memudahkan, kalau ada yang bingung dengan pembulatannya, bisa saja ini teman-teman gunakan Excel di sini biasanya bisa kita bulatkan langsung ya dengan menghilangkan nolnya. Nah, bisa dibulatkan seperti ini. Untuk hasil ya, untuk rata-rata dan standar deviasi tidak perlu dibulatkan ya. Untuk hasil bisa dibulatkan untuk memudahkan penghitungan kategorisasi. Berarti di sini ini 44, maka di sini lebih rendah dari 44 rendah sekali, sudah betul. Kemudian 44 sampai dengan 55 rendah, sudah betul. Kemudian 56 sampai dengan 68 sedang, sudah betul. Kemudian 69 sampai dengan, nah ini mestinya sampai dengan 80 ya, karena di sini 81 itu sudah masuk kategori tinggi sekali. Jadi di sini sampai dengan 80 ya. Kemudian di sini lebih besar 80 ya. Karena 81 kan sudah termasuk tinggi sekali. Sehingga di sini lebih besar 80. Itu sudah masuk kategori tinggi sekali ya. Lebih besar 80 kan 81 ya. Sehingga di sini bisa lebih kecil 44, lebih kecil sama dengan 55, lebih kecil sama dengan 68, lebih kecil sama dengan 80 ya. Kemudian lebih besar dari 80 ya. Itu tinggi sekali. Lebih besar dari 80 adalah 81 ya. Nah, karena di sini tinggi sekali dimulai dari angka 81. Oke ya. Nah, setelah mendapat seperti ini, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Sama dengan sebelumnya ya, cara yang bisa dilakukan. Sama dengan sebelumnya. Sama dengan sebelumnya. Ini tinggal dimasukkan ke sini untuk apa? Rumusnya ya. Nah, kemudian yang ini lebih kecil 50 berarti rendah, 50 sampai 74 ya harusnya. Karena 75 ini sudah kategori tinggi ya. 75. Berarti di sini sampai 74 ya. Nah, sedangkan di sini lebih besar dari 74 ya. 75 ke atas atau lebih besar dari 74 itu sudah kategori tinggi. Nah, ini bisa dibenarkan seperti ini ya. Nah, sehingga untuk 3 kategori rumusnya di sini bisa kita sesuaikan ya dengan hasilnya tadi. Nah ini ya bisa kita sempurnakan ya. Jadi lebih kecil 50, lebih kecil sama dengan 74,
lebih besar 74 ya. Ini tinggal kita pindahkan ke sini ya. Oke, seperti ini ya. Ya. Begitu juga untuk yang 5 kategori ya. Nah, untuk yang 5 kategori ini tinggal kita sesuaikan saja dengan apa namanya? Data yang tadi sudah kita punya ya. Nah, ya. Nah, tadi nah, ini ya. Ini tinggal kita sesuaikan ya. Berarti lebih kecil 44 sudah betul. Kemudian lebih kecil sama dengan 55 sudah betul. Lebih kecil sama dengan 68 sudah betul. Nah, lebih kecil sama dengan 80 ya. Lebih besar 80. Tinggal kita sesuaikan saja seperti ini ya. Oke. Tinggal kita pindahkan ke sini ya. Oke, seperti ini. Ya. Nanti hasil akhir menyesuaikan ya. Jadi pada dasarnya langkah-langkahnya sebenarnya sama dengan tugas sebelumnya ya. Hanya perbedaannya di penentuan mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik ya. Kalau ini menggunakan alat ukur yang berdasar alat ukur yang digunakan. Kalau kategori empirik berdasar data yang kita peroleh ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita tinggalkan untuk statistik deskriptif ya. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mulai mempelajari apa yang disebut dengan statistik inferensial ya. Kita akan kembali masuk ke sini ya, teman-teman. Ya. Jadi di dalam penggunaan statistik ada statistik deskriptif ya. Yang tujuan dari statistik deskriptif adalah hanya mendeskripsikan sebuah data. Biasanya ini digunakan untuk penelitian deskriptif atau penelitian apapun di mana di situ ada data yang bisa kita analisis secara deskriptif. Nah, tujuan dari statistik deskriptif hanya mendeskripsikan data. Data yang ada dideskripsikan dalam bentuk frekuensi, dalam bentuk persentase, dan dalam bentuk kategorisasi. Ya. Oke. Nah, sedangkan berikutnya ada namanya statistik inferensial. Kalau statistik inferensial tujuannya adalah untuk menguji hipotesis penelitian. Ya. Jadi statistik inferensial kita gunakan untuk menguji hipotesis dari kegiatan suatu penelitian. Hipotesis pada penelitian korelasional, penelitian yang melihat hubungan antar variabel, biasanya judulnya hubungan antara gitu ya. Kemudian hipotesis pada penelitian komparatif, penelitian yang menguji perbedaan, biasanya judul penelitiannya perbedaan, motivasi belajar misalnya, antara mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian menguji hipotesis pada penelitian ex post facto dan penelitian eksperimen. Ini penelitian yang menguji tentang pengaruh suatu intervensi ya atau pengaruh suatu program ya pelatihan terhadap suatu variabel. Misalnya pengaruh pelatihan kebersyukuran terhadap kesejahteraan psikologis misalnya ya. Pengujian hipotesis pada penelitian-penelitian ini
nanti bisa dilakukan menggunakan yang namanya statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu ada yang disebut dengan statistik parametrik, ada non-parametrik. Jadi ketika kita menganalisis data penelitian korelasional, penelitian komparatif, penelitian ex post facto, atau penelitian eksperimen, kita bisa menggunakan statistik parametrik atau menggunakan statistik non-parametrik. Nah, apa itu statistik parametrik? Statistik parametrik ini memiliki beberapa karakteristik, ya. Misalnya, kita bisa menggunakan statistik parametrik itu jika partisipan yang diambil jumlahnya banyak atau besar. Nah, inti dari statistik parametrik adalah hasil dari penelitian yang kita lakukan itu nanti dapat digeneralisasikan secara luas kepada populasi. Sebagai contoh, ya, kalau saya melakukan penelitian, populasi yang saya teliti misalnya mahasiswa Untak Surabaya. Mahasiswanya itu berjumlah 13.000. Dari 13.000 itu saya hanya teliti 400. Kalau nanti penelitian saya dianalisis menggunakan statistik parametrik, maka hasil penelitian pada 400 mahasiswa tadi, hasilnya bisa diterapkan pada 13.000 mahasiswa Untak Surabaya. Itu kelebihan menggunakan statistik parametrik. Sedangkan kalau saya menggunakan statistik non-parametrik, maka hasil penelitian saya pada 400 mahasiswa tadi, hasilnya hanya bisa diberlakukan pada 400 mahasiswa tersebut. Jadi ketika kita menggunakan statistik parametrik, hasil penelitian kita itu bisa memiliki manfaat yang lebih besar. Sedangkan kalau kita menggunakan statistik non-parametrik, hasil penelitian kita hanya bisa digunakan pada partisipan yang kita teliti saja. Jadi pada saat nanti menganalisis data penelitian, peneliti bisa memilih dua teknik yang tersedia. Bisa menggunakan teknik parametrik atau menggunakan non-parametrik. Tapi untuk menggunakan statistik parametrik itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syaratnya ada 4 ini. Syarat yang pertama, partisipan atau sampel penelitian harus diambil secara random. Ya, diambil secara acak. Secara random itu artinya seluruh populasi berkesempatan menjadi partisipan. Contoh misalnya saya melakukan penelitian di salah satu RT gitu ya. Saya melakukan penelitian di RT 1 di desa X gitu ya. Nah, di RT 1 itu memiliki warga sejumlah 200 orang misalnya. Dari 200 orang itu saya hanya akan teliti misalnya 100. Maka prosedur yang saya lakukan, saya harus membuat undian ya. Undian terdiri dari 200 orang tadi, kemudian saya kopio, saya ambil 100. Itu namanya random. Nah, ini adalah syarat utama ya ketika kita akan menggunakan namanya statistik parametrik. Meskipun sebagian ahli mengatakan itu tidak disyaratkan, tapi kalau menurut saya lebih setuju dengan ahli yang mengatakan bahwa
random ini adalah suatu keharusan. Karena penelitian yang menggunakan statistik parametrik itu nanti hasilnya akan digeneralisasikan, sehingga partisipan penelitian yang diambil itu harus representatif, ya, merepresentasikan populasi yang akan diteliti, sehingga random itu harus. Nah, saya kasih contoh kenapa random itu harus. Misalnya tadi saya meneliti 400 mahasiswa Untak, ya, di mana populasinya adalah 13.000. Kalau saya tidak melakukan random, ya, saya menggunakan non-random. Salah satu non-random itu ada namanya teknik incidental sampling. Incidental sampling itu praktiknya saya akan berdiri di depan gerbang Untak gitu. Kemudian kalau ada mahasiswa yang masuk melalui gerbang Untak, saya tanya, apakah Anda mahasiswa Untak? Jika dia mengatakan iya, saya akan minta dia untuk mengisi kuesioner penelitian saya sampai saya dapat 400 orang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dengan cara seperti itu, apakah kita bisa menjamin bahwa 400 orang itu mewakili seluruh fakultas yang ada di Untak Surabaya? Nah, tentu saja tidak. Nah, kalau tidak bisa mewakili keseluruhan, maka tentu akan ada masalah di dalam generalisasi atau penerapan hasil penelitian. Sehingga random itu menjadi harus. Kemudian yang kedua, partisipan penelitian berjumlah, ada yang mengatakan minimal 30 orang bisa menggunakan parametrik, ada yang mengatakan menyebutkan di atas 100 orang. Nah, intinya jumlah besar itu tergantung pada situasinya. Kalau misal yang kita teliti adalah partisipan yang sulit didapatkan, sebagai contoh Anda meneliti pengguna narkoba, maka 30 orang itu sudah akan menjadi sesuatu yang sulit Anda dapatkan. Tapi kalau Anda meneliti mahasiswa, 100 mahasiswa itu kan bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Nah, biasanya saya mensyaratkan mahasiswa kalau menentukan berapa jumlah partisipan, sebaiknya digunakan saja rumus Lovin atau tabel Krejci untuk mendapatkan jumlah partisipan yang representatif. Nah, ini rumus Lovinnya, nanti bisa dipelajari sendiri langkah-langkahnya. Ini tabel Krejci. Misalnya, Anda melakukan penelitian di suatu populasi yang jumlahnya 230 orang. Berarti partisipan yang harus Anda teliti adalah 144. Kalau misal populasinya 1.500, berarti yang harus Anda teliti adalah 306. Nah, itu bisa membantu kita untuk mendapatkan jumlah yang lebih representatif ya. Yang ketiga, jenis data adalah data interval atau data rasio. Untuk menyederhanakan ini, saya biasanya mengatakan pada mahasiswa, yang penting jika data itu diperoleh melalui pengukuran menggunakan kuesioner, skala psikologi atau tes, dan tidak dijadikan data yang bertingkat, maka itu adalah data interval. Data yang bertingkat itu misalnya Anda membuat judul penelitian dengan judul tingkat stres, tingkat kecemasan. Nah, kalau ada kata tingkat stres, ada kata tingkat kecemasan, itu datanya sudah bukan data interval lagi, tetapi sudah data ordinal. Tapi kalau penelitian Anda hanya sebatas kecemasan, stres, tanpa ada kata tingkat, itu artinya datanya adalah data interval. Nah, kemudian yang keempat, lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini bervariasi tergantung dari penelitiannya. Misalnya, kalau penelitiannya korelasional dengan satu variabel bebas, berarti ada dua variabel, satu variabel X dan satu variabel Y. Maka uji asumsinya nanti ada dua, ada uji normalitas, ada uji linearitas. Kalau penelitiannya dengan dua variabel bebas, berarti ada 2X
ya, ada 2X dan ada 1Y, nanti ujinya ada 4. Uji asumsi ini tergantung dari jenis penelitian yang kita lakukan. Kembali lagi, keempat syarat ini harus dipenuhi untuk bisa menggunakan statistik parametrik. Dan keempat syarat ini sifatnya bertingkat atau berjenjang. Kalau syarat pertama nggak terpenuhi, ya langsung menggunakan non-parametrik. Kalau syarat pertama terpenuhi, cek syarat kedua. Kalau syarat kedua tidak terpenuhi, ya langsung menggunakan non-parametrik. Kalau syarat kedua terpenuhi, cek syarat ketiga. Kalau syarat ketiga terpenuhi, cek syarat keempat. Di syarat keempat, misalnya ada 2 uji asumsi, kedua uji asumsinya harus terpenuhi. Kalau tidak, maka tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Nah, sampai di sini dulu teman-teman untuk materi pada hari ini. Jadi teman-teman harus memahami ya tadi apa itu statistik parametrik, kelebihannya apa, kemudian syarat-syarat apa yang harus terpenuhi ketika mau menggunakan statistik parametrik. Oke, demikian perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.